Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Azizah dengan NIM 30300120058 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IKTR 2 UIN Alauddin Makassar. Insyaallah saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran beserta kandungannya yang berkaitan dengan pemikiran, kajian ontologi, epistemologi, dan kajian aksiologi. Ayat yang berkaitan dengan pemikiran, kajian ontologi. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi laayatin liqaumin ya'qilun. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ayat ini berkaitan dengan kajian ontologi karena dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mengenai tanda-tanda kebesarannya dalam penciptaan seluruh makhluk. Hal ini menunjukkan keesaan Allah dan kebesaran Allah. Tidak ada yang mampu mengambil pelajaran dari segala kebesaran penciptaannya kecuali orang-orang yang berakal. Yang kedua terdapat pada surah Ar-Ra'd ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra. Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawiz zulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ayat ini berkaitan dengan ontologi karena Allah menetapkan bahwa tidak ada Tuhan yang hak selainnya karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa tidak ada
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa tidak ada Tuhan yang hak selainnya, karena mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah lah pemilik dan pengatur segalanya yang ada di bumi. Yang ketiga terdapat dalam surah Al-An'am ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Dalam ayat ini kata zalikumullahu rabbakum, yang demikian itu adalah Allah Rabb kamu. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang dapat menandinginya. Allah lah yang mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini. Keempat terdapat dalam surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab atau orang-orang yang berakal. Kelima, terdapat pada surah Al-Ankabut ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Yang artinya, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa palingkan dari kebenaran? Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengikrarkan tidak ada ilah yang berhak diibadahi selainnya. Dikatakan demikian karena orang-orang musyrik menyembah selainnya, padahal mereka mengakui bahwa Allah sendirilah yang menciptakan langit, bumi, matahari, dan bulan. Selanjutnya, ayat yang berkaitan dengan pemikiran epistemologi. Selanjutnya, saya akan membacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pemikiran kajian epistemologi. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu wa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Ayat ini menjelaskan keutamaan orang-orang yang berlapang-lapang dalam majelis, dan Allah juga menunjukkan keutamaan ahli ilmu, yakni bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Perumpamaan-perumpamaan ini dibuat dan dipaparkan untuk manusia agar diambil manfaatnya dan dijadikan pelajaran. Dan tidak ada yang dapat memahaminya dengan baik kecuali mereka yang berilmu dan mendalami ilmu pengetahuannya tentang Allah. Yang ketiga terdapat dalam surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ayat ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya menuntut ilmu sehingga orang yang berilmu tersebut dapat mengajarkan, berdakwah dan memberikan peringatan kepada setiap kafilahnya agar tidak dilanda kebodohan. Selanjutnya yang keempat terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab. Yang artinya, maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Dalam ayat ini dipertanyakan, apakah seperti orang buta? Maksudnya adalah bahwa orang yang mengetahui kebenaran itu diharapkan tidak perlu lagi melihat dari mana kebenaran itu berasal. Dan hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Yang kelima terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari sengkumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang maha mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini berisi tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia, yang dimana manusia diminta untuk membaca dan belajar untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan yang luas, sehingga dapat memperluas pikiran manusia. Terakhir, saya akan membacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pemikiran atau kajian aksiologi. Yang pertama terdapat dalam Quran surah Fussilat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa hifza dzalika taqdirul azizil alim, yang artinya lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa dan pada setiap langit diwahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang penciptaan langit yang dekat dengan bumi. Dan di langit itu dihiasi bintang-bintang yang bersinar terang. Hal ini menunjukkan keindahan alam semesta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terdapat dalam Quran surah As-Saffat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna zayyana as-sama'ad dunya bizinatinil kawakib, yang artinya sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang dengan cahaya untuk menghiasi langit. Hal ini menunjukkan betapa indahnya ciptaan Allah yang tidak dapat dibuat serupa oleh siapapun. Yang ketiga terdapat dalam surah Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur, yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dialah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis tanpa adanya kesalahan atau cacat. Hal ini menunjukkan betapa indahnya langit yang Allah ciptakan dan tidak terlihat sesuatu yang cacat padanya sedikit pun. Selanjutnya yang keempat terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 99 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه Unzuru ila thamarihi idza athmar wa yan'ih inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun, yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan derima yang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dengan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kejadian yang dibutuhkan manusia dalam sehari-hari, yang dimana Allah menurunkan hujan dari langit,
sehingga menyebabkan tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan yang memiliki berbagai macam bentuk dan rasa. Yang kelima, terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dhata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah balhum qaumun ya'dilun, yang artinya, bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah? Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Di dalam ayat ini terdapat tanda kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan. Dari hujan itulah dapat tumbuh kebun-kebun dengan berbagai macam tanaman dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Itulah tadi beberapa ayat Al-Quran yang sempat saya bacakan mengenai pemikiran, kajian ontologi, epistemologi, dan kajian aksiologi. Apabila terdapat kesalahan kata-kata maupun dalam pelafalan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kebenaran datang dari Allah dan kesalahan terdapat dalam diri saya sendiri. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.